Hal pertama yang saya ingin tunjukkan adalah permission atau hak akses di Kali Linux. Nah, jadi ketika kita baru install, baru menjalankan Kali Linux, kita akan login sebagai user yang namanya Kali. Kita bisa memastikan dengan menggunakan komen who am I. Nah, ketika kita mengetik komen who am I, terminalnya akan muncul Kali. Artinya kita login sebagai user Kali. Di dalam Linux sendiri ada user biasa seperti Kali, ada juga user yang memiliki hak akses tertinggi, yaitu root. Misalnya adalah kita ingin mengakses suatu file yang sangat rahasia di Kali Linux. Misalnya cat etc shadow. Nah, cat ini adalah komen atau perintah untuk membaca isi dari file yang kita inginkan. Misalnya etc shadow. Nah, etc shadow ini merupakan file yang sangat sensitif karena berisi hash yang ketika di-crack adalah password dari seluruh user yang ada di Linux ini. Nah, ketika kita lakukan komen ini, yang terjadi adalah permission denied. Artinya user Kali itu tidak memiliki permission yang cukup, tidak memiliki hak akses yang cukup untuk membaca file ini. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan namanya sudo atau superdo. Artinya adalah kita akan melakukan komen ini dengan hak akses root. Misalnya nah, ketika kita melakukan sudo, kita akan diminta password untuk Kali. Nah, di sini kita bisa membaca isi dari file ini. Yang sebelumnya kita pakai user kita Kali, permission denied, kita lakukan sudo, dia bisa membaca isi dari file ini. Jadi ketika sudo ini merupakan komen atau perintah yang meleverage hak akses dari perintah yang akan kita gunakan selanjutnya. Sehingga dengan sudo kita bisa melakukan komen apa saja di perangkat ini. Nah, secara security, best practice adalah kita menggunakan user Kali untuk melakukan hal-hal yang biasa. Lalu ketika kita membutuhkan root atau hak akses yang lebih tinggi, kita baru menggunakan komen sudo. Tapi mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah cukup familiar sehingga cukup yakin ketika langsung menggunakan sudo. Oleh karena itu kita bisa menggunakan perintah sudo su atau switch user. Artinya kita ubah ke root di sini. Nah, untuk berpindah dari user Kali ke user root, kita bisa menggunakan komen sudo su. Artinya kita ingin melakukan switch user ke root. Nah, di sini kita berubah ke root at Kali. Dengan user root, kita itu bisa melakukan komen apa saja karena ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi kita langsung cat etc shadow yang merupakan file yang sangat sensitif di Linux. Langsung bisa terbuka karena root ini memiliki hak akses tertinggi. Nah, jika kita yang keluar, kita bisa switch user kembali ke Kali. Nah, di sini kita kembali ke Kali. Dan jika kita lakukan komen yang sama, permissionnya denied karena kita kembali ke permission yang dimiliki oleh Kali, di mana itu bukan merupakan permission tertinggi. Jadi seperti itu adalah kira-kira permission di Kali Linux maupun di Linux distribusi lainnya pada umumnya. Halo teman-teman semua, pada video ini kita akan mengonfigurasi OPNsense supaya kita bisa mengakses internal network dari external network. Nah, jadi ketika OPNsense ini baru diinstal, sifat dari OPNsense ini adalah dia mengamankan jaringan internal, sehingga apapun traffic yang kita arahkan dari eksternal ke internal itu akan diblok oleh firewall. Jadi kalau kita ingin menaruh target kita di internal, maka eksternal ini tidak akan bisa menyentuh sama sekali target kita di internal karena diblok oleh firewall. Nah, jadi di video ini kita akan mematikan firewall tersebut supaya traffic dari eksternal bisa kita lewatkan ke internal. Nah, nantinya ketika kita ada di modul terakhir untuk mengamankan jaringan internal, kita akan mengonfigurasi kembali firewall tersebut sehingga kita bisa mengamankan jaringan internal. Nah, di video ini kita akan mengonfigurasi untuk mematikan firewall tersebut. Dan jika kita buka VirtualBox, kita sudah menjalankan OPNsense. Nah, OPNsense ini kita bisa mematikan firewall tersebut dengan cara kita ke menu nomor 8, yaitu shell. Nah, di sini kita memasukkan komen pfctl-d. Berarti kita paket filtering disable maksudnya. Nah, di sini paket filtering sudah disable. Nah, berikutnya kita kembali ke Kali Linux mesin kita. Nah, ketika kita mendisable ini, sekarang paket apapun dari eksternal bisa menuju ke internal. Nah, selain itu, jika sebelumnya kita tidak bisa mengonfigurasi atau mengakses dashboard di OPNsense dari eksternal, nah sekarang dashboard GUI untuk mengkonfigurasi OPNsense bisa kita akses melalui external network. Nah, kita akan lihat ke Kali Linux. Nah, di sini IP dari OPNsense dari O1 atau dari external network itu adalah 192.168.105, sedangkan IP dari LAN itu 192.168.1.1. Sama seperti
gambar ini. Jadi ada 1.5 itu dari eksternal dan 1.1 dari internal. Berarti dari eksternal, jika kita yang mengakses dashboard untuk konfigurasi OpenSense, kita bisa mengakses 192.168.105 melalui Kali Linux kita. Nah, dari Kali Linux, sekarang kita akan menggunakan browser untuk mengakses dashboard yang ada di OpenSense. Nah, di sini kita bisa ke halamannya langsung dengan masuk ke IP-nya dengan protokol HTTPS. Nah, di sini karena sertifikat yang digunakan adalah self-signed certificate, maka tidak bisa divalidasi. Jadi kita bisa ke advance, lalu proses untuk menggunakan sertifikat tersebut. Di sini kita harus login terlebih dahulu, dan loginnya merupakan menggunakan username root dan dengan password seperti yang kita masukkan ketika melakukan instalasi. Di sini password saya adalah OpenSense, yang merupakan password default. Nah, terdapat banyak menu di OpenSense, tapi yang utama adalah menu untuk firewall, lalu ada juga menu untuk service-service yang lain. Nah, tadi firewall sudah kita matikan sehingga dia akan melewatkan semua paket dari eksternal ke internal. Nah, berikutnya yang kita ingin konfigurasi adalah IDS atau Intrusion Detection System. Nah, IDS ini memungkinkan kita untuk menangkap ataupun menemukan apabila terjadi serangan di internal network. Nah, jadi akan ada alert atau log yang memonitor jika terdapat serangan. Jadi bagaimana? Jadi kita ke menu service. Lalu di sini ada intrusion detection. Nah, kita coba buka administration untuk intrusion detection.